quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi amin qala. Babu silaturrahim. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala arada a'rabiyyun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi zamani naqdihi thumma qala ya Rasulullah akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa yub'iduni anin nari. Qala sallallahu alaihi wasallam anta udallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahimah. Hadirin jamaah, Bapak Ibu Majelis Mudzakarah Masjid Jami' Al-Ihsan yang insyaallah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah murahkan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah ampuni khilaf dan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat dan doa kita, dan akhir umur kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Yang saya muliakan, yang berjauh bidang hari, semoga sehat walafiat. Para Ustaz dan Hanafi MPD, para jamaah Haji Ferry yang saya muliakan, Bapak Haji Abdul Razak, Bapak Ustaz Haji Muslim, Bapak Ustaz Kudus, Kudusi, saya lupa mulu saya, Ustaz Kudusi, Pak RT, yang putranya lagi inap ya 10 hari ya, biar sehat, balik lagi ke Mesir, udah punya adik. Oh ini adiknya dari Mesir juga. Oh dari sini. Alhamdulillah. Ibu yang bapak yang saya muliakan, bicara kita pagi ini bab yang kita bicarakan babu silaturahim, bab menyambung persaudaraan. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ayyub sallallahu alaihi berkata, beliau berkata di sini, arada a'rabiyyun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari arada menahan, menjaga gitu ya, menghadang, arada menghadang. A'rabiyyun orang Arab bergunung, orang Arab Badui. Arabi itu orang Arab Badui, orang Arab yang tinggalnya di pegunungan. Itu Arab-Arab Badui pegunungan tuh tinggal mereka di tempat yang sunyi daripada suara-suara bising. Udaranya masih segar. Rumah mereka di batu-batu, di gua batu. Mereka masak situ, berternak kambing situ. Mereka sehat semua tuh, kuat dan bagus-bagus rapi-rapi. Kalau di Indonesia ada namanya suku Baduy itu di Banten Selatan tuh adanya tuh. Ya, saya pernah kesana diundang ceramah pernah tuh. Cuman masih di Baduy luar, di dalam saya nggak berani. Udah, jauh saya di luar udah banyak orang kita. Tuh kalau Baduy di dalam itu masih pakai pakaian itu yang warnanya putih, apa namanya itu yang gini? KTK.
Sekarang udah pakai baju. Kalau Baduy luar itu yang udah di luar, artinya udah pakai hitam, udah pakai celana. Suatu ketika baginda Rasulullah dihadang ini oleh orang Baduy. Fa akhadha bi zamani naqatihi khitamina. Kemudian itu diadab, fa akhadha bi zamani naqatihi, diambil tuh, dipegang tuh tali kendali ontanya Nabi supaya Nabi nggak jalan. Saking beraninya tuh. Kalau bahasa kita ini kalau naik motor dipegang stang kita. Nabi lagi jalan, diberhentiin, dipegangin tuh tali kendali daripada ontanya Rasulullah, diambil tuh, dipegangin biar nggak jalan lagi maksudnya. Summa qala, kemudian Arab Baduy ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni anin nari. Wahai Rasulullah, akhbirni, beritahukan aku, bima yuqarribuni minal jannah, sesuatu perbuatan yang mendekatkanku daripada syurga, wa yuba'iduni anin nari, dan menjauhkan diriku daripada neraka. Itu pertanyaannya itu. Nanya kalau bahasa yang simpel, ya Nabi, perbuatan apa sih yang kira-kira agar terbebas dari neraka, dekat kepada surga? Itu dia pertanyaannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilar rahimah. Wahai Arab Baduy, Arab gunung, perbuatan yang bisa mendekatkan kepada syurga dan menjauhkan kepada neraka, yang pertama adalah anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah. Itu perbuatannya, ibadah kepada Allah, yakin, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, beribadah karena Allah, berusaha untuk meraih ridho Allah. Wa tuqimas sholata, dirikan sembahyang, salat, bukan ibadah doang, salat. Wa tu'tiyaz zakata, tunaikan zakat. Wa tasilar rahimah, sambung untukmu persaudaraan. Banyak-banyak saudara, kan saudara kan nggak semuanya kaya ya, betul kan? Ada yang miskin, ada yang ini maaf aja nih ya. Ini karena kalau saudara kaya kayaknya banyak banget yang seperti nggak kaya. Lebaran pertama didatengin, kalau datang orang nyebar duit, yang bayar hadroh dikasih 12.000, yang kecil 100.000, babanya kasih 500 juta. Ada orang begitu? Ada orang gitu? Di mana adanya itu? Mana? Sama saudara kaya banyak banget yang kecil. Udah kaya, punya kedudukan. Oh saudara gua tuh. Saudara itu. Saudara gua itu, begini gua sama dia. Gitu ya. Punya saudara, punya kawan kaya aja bangganya luar biasa. Bangganya luar biasa. Gitu. Mestinya saya pernah ceramah di daerah Bekasi, tapi masih daerah Jawa Timur kemarin, ngomongin Ustadz Haji Marufo. Dan dia kan termasuk pejabat ya, ada orang Songo kan. Aku tinggal di mana? Di Cilangkap. Dalam orang tahu ya? Oh iya.
dekat ngomongnya tentang masalah apa namanya itu persatuan apa tuh ulama kuhab masalah tentang masalah apa namanya itu kajian suku. Kuhab itu bendaharanya Ustaz Maruf waktu Haji Maruf waktu dia masih di apa dan sekarang di jabatan Kepala daerah. dan apa kan Sekda. yang mungkin saya ente kenal sama Haji Maruf ya kenal sama mana itu begini sama saya begini sama begini King nggak tahu dia sering undang saya padahal itu lu siapa tuh kayak so tahu gitu kayak so tahu tuh begini bagaimana lah kita aja pertama guru kita di rumah Arif ya yang kedua emang sering kita diundang ke semarang di helikopter ya nggak biasa-biasa aja ini yang kadang-kadang yang ngaku-ngaku begini nih ngaku-ngaku nih kita ngaku-ngaku susah tuh jadi kalau orang yang ngaku belum tentu benar sebenarnya mendingan kau usah ngaku. Saat muslim kenal sama Pak Ferry kenal zaman masjid mendingan dikit makanya mas saya begini apa begini begini emang apa begini urusannya artinya orang itu sohib ya padahal membanggakan gitu ya karena dia dekat sama dia dekat kerjaan kita begini ibu lebih enak kita diakui daripada ngakuin gitu ibu ini punya saudara kaya kayak ustazah kayak lebih baik dia ngakuin kita daripada kita ngakuin khawatir dia lupa kita malu kita jadinya itu jamaah yang saya muliakan ya sama kayak gini ente kenal sama Kiai dan Amjad ya saya sama-sama di Kebayoran Zainul nama aneh begini kamu nggak bisa Zainul begini apa begini tuh rasa orang pengen ngaku jangan nah kita silaturahim kenapa demikian ini memberikan kebaikan buat kita semua jamaah yang saya muliakan bahkan dikatakan di sini jamaah ya wa yuqal kata Abu As-Samarkandi dalam kitabnya ini salah satu min ahlaki ahlil jannati la tujar illa fil karimi al-ihsan il muslim wal afu amman zalama wal bazlu liman harrama ada 3 di antara akhlaknya ahli surga. Jadi kalau bapak kita semua bercermin kalau pengen menjadi ahli surga ini 3 nih mulai di dunia nih mudah-mudahan pulang ngaji ini ada nih 3 akhlak. Kenapa? Ini termasuk perangainya akhlaknya ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. La tujaru illa fil karimi tidak didapati kecuali dalam sifat yang mulia ini. Mana yang pertama? Al-ihsanu ilal muslim. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama dia. Susah ini. Berbuat baik sama orang yang berbuat baik nggak ukurannya orang berbuat baik kepada orang yang benci sama dia itu ukuran ahli surga saudara. Ingat tak peristiwa akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala bagi Rasulullah sehari satu ketika datang menuju masjid ngomong sholat diludahin. Besok datang lagi diludahin. Satu ketika baginda Rasul riwayat lagi sujud, Nabi lagi sujud, dilempari bangkai kambing yang udah banyak kutu-kutu rayap-rayap, dilempari lagi sujud sampai itu rayap-rayapnya itu masuk ke kantong-kantong gamis Rasulullah. Begitu pulang, Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nangis melihat bapaknya, ayahnya digini-giniin sama orang kafir Quraisy. Saya bilang, emang salah apa ayahku? Sehingga begini bencinya mereka kepada ayahku. Satu ketika begitu Nabi ke musola itu orang
sakit. Begitu sakit, Nabi nanya, mana yang biasa langganan mendain? Ya Rasul sakit. Habis bayar, Nabi nengokin dia. Nengokin orang yang suka mendain. Kira-kira kursi bisa nggak gitu kira-kira? Kursi lagi mau ke masjid, diludahin, depannya kotor. Begitu misalnya ditanya, mana tuh yang nabrak gua tuh? Lagi sakit kamu. Lagi diurut jadi nangis mau patah tulangnya. Kira-kira bang kursi datang gak kira? Datang sih datang kali. Kira-kira baca Fatihah apa nyumpain? Untuk dirasa kan itu. Itu satu, berbuat baik kepada orang yang jahat sama dia gitu. Itu tandanya tuh akhlaknya ahli surga. Kalau belum begini, kayaknya sama surga jauh banget kayaknya. Dia dan Muslim muludan. Rupanya di sana nggak dikasih berkat. Garuda. Nanti besok lu mulai kalau kasih berkat lagi. Kita kasih lagi biar banyak nih. Di sana ada dapat, di sini dapat. Ini lagi masih mulut kan ya? Sebenarnya sekarang nih, masya Allah. Makanya muludan kadang-kadang kalau ada berkatnya kayaknya kurang aneh ya. Kenapa ya? Muludan kalau ada berkat kayaknya zamannya kurang. Berget ya. Di sini kalau umpamanya mulut Alkisah cuma pakai snack aja kuenya 3 banyak nggak datang. Mau nggak mau ada berkat itu. Kadang-kadang nggak dapat berkat, sampai ngomong biarin aja. Ya. Emang bahasanya berkatnya bukan kagak dapatnya, pulangnya malu. Yang lain pada nenteng, kita kagak. Itu doang, bukan gak mau berkat dah, cuma pulangnya kagak enak. Tim hadrat itu. Mana mulai sampai udah berkat banyak. Tim hadrat itu lupa dikasih. Ya. Kenapa demikian? Berkat sih gak seberapa, cuma kadang-kadang malunya kalau jalan. Ya. Kadang berkat ya gak apa-apa, jangan kayak kesel. Brengsek panitia. Tapi udah tuh. Muludan ya. Tapi dia alisan insya Allah gak ada yang ketinggalan. Pasti semua naik semua. Yakin semua di sini ya. Orang tokoh selama dekat sini. Dekat di sini urusannya ya. Apalagi yang kedua, wal afu amman zalamu, memaafkan orang yang menzaliminya. Ada saudara, ada kawan, ada kerabat menzalimi kita, memberikan keburukan buat kita semua, bahasanya merugikan kita, tapi kita nggak dendam, baik aja semuanya. Apalagi kemudian wal bazlu liman haramahu, pemurah kepada orang yang pelit sama dia, yang nggak ngasih. Jadi kalau kita ngasih kepada dia, dia ngasih kita itu sama dah. Tadi jam hari jalan-jalan pulang dari Cibodas. Biasanya pas Cibodas bawa apa? Salas. Sampai jalan pulang mampir ke rumah Pak Hanafi, bawa tas sudah setengah kol. Udah agak kali. Besok Ustadz Hanafi lagi tadi banding ke Palembang, jauh Sumatera. Kira-kira kalau dari Palembang bawa apa? Karena Pak Haji Jamari ngasih tas setengah kol, besok akan kapal feri beliau tidak beli duku. Kira-kira pulang inget nggak sama Jamari kira-kira? Dibagi nggak ke duku kira-kira? Kali itu mah sama ada. Yang repot punya tetangga pelit. Udah pelit ngerti orang. Pulang dari mana-mana bawa durian motok, cuma kena baunya doang. Bapak nyium
Berikutnya bang punya duit beli doret lagi, bagi nggak kira-kira? Nah ini saudara ya, siapa yang saya muliakan? Waruya warwa tauban an Rasulullah anak qolat warwa sabar warwa tauban an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak qolat. Riwayatkan nih ya, sahabat Rasulullah berkata, la yadul qadara ila doa, tidak akan menolak takdir itu kecuali doa. Jadi yang bisa nolak doa takdir. Takdir kan ada yang baik, ada yang tidak ada yang bisa nolak takdir kecuali doa. Makanya kita sering banyak berdoa, karena doa itu bisa menolak sesuatu yang tidak baik buat kita. Salah satu ya kari jakab ya ka sifal kam ya man li abdihi yakfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala wa ya dafi'al bala. Itu kan doa. Itu yang bisa nolak tuh sesuatu yang tidak baik, doa. Ya. Wala yazidu fil umri ilal birr, tidak akan menambah daripada umur kecuali kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah umur kita Allah berikan tambah. Tapi nanti ada hilang ya. Kita minta kan agar umur panjang, umur berkah. Kalau panjang sih barangkali jangan juga sih berkah umurnya. Kalau panjang kita khawatir. Umur 97 tahun mau kemana ya? Umur 97 tahun mau kemana? Ada nggak umur 97 diajak touring? Nih besok nih minggu kedua di Ar-Rahman Masjid Bajanya itu ada istilah tuh touring syar'i. Touring syar'i sedikit. Ada lagi ada, silakan tuh bebas ikut boleh tuh. Di Ar-Rahman ada touring syar'i. Saya lihat itu di grup-grup itu, wah jauh dari itu ya, touring syar'i kalau nggak salah puncak dua apa? Di mana puncak dua? Jonggol Cilengsi. Bang Ajak masih berani naik motor? Insya Allah. Ngebut ya. Aja karena rapi aja. Panitia touring syar'i. tuanya. Gak apa-apa, jangan. Yang penting pada sehat. Gitu, motornya paling ada NMAX atau PCX gitu ya. Mimio susah sampainya. Ya, ketua Mio kena ini. Mio siapa? Mio nih. Vespa ya. Terus apa motornya itu? Apa? NMAX ya bener dah, bagus dah. Bagus. Nanti apa motornya? Apa? Mario ya jalan. Hah? Nah itu, oh itu apa tuh? Masya Allah. Umur kebanyakan diajak touring kita. Masya Allah, mana kita? Umurnya berkah aja umurnya, sehat umurnya, apalagi badannya sehat, bisa ngaji, bisa ibadah, diajak jalan sama teman-teman masih bisa. Masya Allah. Sekarang tuh orang-orang tua tuh lebih gila dari anak muda sekarang. Lebih gila. Orang tua pengurus masjid, wah lebih gila. Pakai lepis. Sengaja aja kalau pernah pakai lepis ya. Masih pantas badannya gemuk. Orang tua pakai lepis pantas. Yang repot udah kurus lepis. Ayam-ayam itu suka. Nah, apa-apa. Tuh tadi berkah umur kita. Jadi katakan begini ya. Wala yazidu fil umri illa birr, tidak akan menambah umur itu kecuali kebaikan. Nah, kalau kita banyak berbuat kebaikan, insya Allah keberkahan umur akan kita dapati. Yang ada bilang sini ya, ada bilang. Ya. Wa inna rajula la ya'lamu bin dzambi tusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu ya terhalang rezekinya disebabkan dengan dosa yang menimpanya. Berarti kalau orang banyak dosanya terhalang rezekinya. Ini bicara masuk umur gini.
Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala qad ikhtalafu fi ziyadatil umri faqala ba'du al-khabaru ala dhahirihi inna man wasala rahimahu yuzadu fi umrihi wa qala ba'du la yuzadu fil ajal alladhi la ajala li anna Allah ta'ala qala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhir. Ini hilang. Katanya kalau kita sekarang ini baik hanya umur kita nambah. Ditanya kepada kita, kan ada hadis tuh bahwa setelah bayi yang dikandung oleh seorang ibu di rahimnya itu kan udah ditentukan tuh masanya tuh. Nah bagaimana nambahnya? Nanti kan udah gitu, umur gak bertambah. Nah ini jawabannya nih ya. Qad ikhtalafu fi ziyadil umur. Jadi sungguh berbanyak perbedaan masalah menambah umur. Faqala ba'duhum, berkata bagi mereka al khabaru ala zarihi. Hadis mengatakan ya segitu aja udah, nggak bakal nambah. Kalau katakan gini, inna man wasala rahimahu bi ziyadil umri. Sesungguhnya orang yang menyambung silaturahim akan ditambah umurnya. Ini ada juga nih. Jadi kalau orang suka silaturahmi akan menambah umur. Lalu mengatakan bahwa labadu la yuzadu fil ajal alladhi ajalahu. Tidak akan ditambah itu masa kesempatan umur yang sudah tentukan. Kenapa? Li anna Allah ta'ala qala karena Allah berfirman fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini ayatnya nih. Karena kata gini, fa idza jaa ajaluhum, ayat sebelumnya kan walikulli ummatin ajal, setiap umat manusia ditentukan sudah masa hidupnya ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang itu ajal artinya masa kehidupan, masanya. Bila datang itu ajal, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundurkan, wa la yastaqdimun, enggak bisa dimajuin. Ini gimana? Ada nambah umurnya. Dijawab nih, walakin. Jawabannya nih, makna ziyadatil umri, akan tapi maknanya menambah umur, aniyatuba sawabuhu ba'da mautihi. Allah menuliskan pahalanya, balasannya setelah meninggalnya. Jadi maksudnya, walaupun umur kita 60, 70 begitu meninggal, tapi kebaikan kita masih orang rasain. Apa kira-kira nih? Ya Allah, meninggal orangnya udah, tapi orang hidup, saudaranya, temannya masih ada ingat sama dia. Umurnya udah selesai, udah diwafat, udah dikubur sekian tahun, tapi kenangan-kenangan orang masih ada. Tuh, berarti dia nambahnya di situ tuh namanya. Udah meninggal, kan banyak kan wali-wali Allah. Yang tidak Rasulullah telah meninggal juga. Masih banyak yang kenal Rasulullah. Nambah terus sampai akhir hayat. Guru-guru kita, Allah yarham Kiai Haji Idris Kaisana di sini, udah meninggal kan? Masih ingat nggak kita? Nambah terus gitu. Inilah yang biasa, yang rumah sehat, Bapak Haji Naim, ya kan? Nolong orang kan? Udah lama meninggalnya. Sampai sekarang ada deh gitu sama dia. Nambah terus. Ini nambah terus. Itu kan yang begitu. Tambah umur bukan umur hidupnya, tapi kebaikan terus bertambah. Makanya kita walaupun kita ini umur kita nggak lama, nggak panjang, tetapi kebaikan kita orang masih kenal. Kemudian, ya, wa idza kataba lahu sawtahu ba'da mauti. Dan apabila ditulis kata wa idza kutiba lahu akan dituliskan itu kebaikannya, balasannya setelah meninggalnya. Fa'annahu, seakan-akan itu yazidu fi umrihi, bertambah umurnya. Gitu ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nah, ini aja. Nantinya Ustaz kalau baca banyak semua, tapi saya ringkas saja. Silaturahmi akan banyak bertambah umurnya, kebaikan saja juga. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah.